Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid fi Dha'i Aqidati Imam Syafi'i rahimahullah. Kitab Tauhid berdasarkan statement-statement Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada bab berikutnya. Silakan buka halaman 4 di terjemahan ya. Inna tauhid awwalu wajibin alal mukallaf wa annahu qabla salati waz zakat. Maknanya tauhid adalah kewajiban pertama bagi orang yang mukallaf, yaitu yang dibebani untuk beribadah sebelum kewajiban salat dan zakat. Sebelum kewajiban salat dan kewajiban zakat. Bab ini penting terkait dengan pembahasan apa yang pertama wajib bagi orang yang sudah balik ya. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu yang telah terpenuhi 3 syarat, yaitu berakal, sudah balik, dan memiliki kemampuan ya. Ketika dia sudah berakal, balik dan memiliki kemampuan, apa kewajiban pertama yang tidak dia lakukan? Jawabannya tauhid. Dan dalam kondisi tidak terpaksa, Itu namanya mukallaf. Dan secara bahasa mukallaf artinya ilzamu ma fihi masyaqqah wa kalaf, yaitu seorang yang dilazimkan untuk melakukan sesuatu yang beban atau berat, suatu beban. Maksudnya dalam hal ini itu disuruh untuk ibadah. Artinya kalau sebelum balik, dia tidak wajib untuk beribadah. Tapi ketika sudah balik, sudah mencapai dewasa dan memiliki kemampuan dan memiliki kudrah, maka apa yang pertama dia harus lakukan? Jawabannya adalah bertauhid kepada Allah. Demikian juga orang yang masuk Islam, ya, demikian juga jika dia pertama kali masuk Islam, demikian juga bagi yang pertama kali masuk Islam. Bagi orang yang masuk Islam, yang mau masuk Islam, maka apa yang harus dia lakukan pertama kali? Bertauhid. Yaitu dengan mengucapkan syahadatain. Dengan syahadatain. Inilah yang pembahasan yang menunjukkan akan agungnya tauhid ya. Kita ambil dari pembahasan sebelumnya ya, kalau orang masuk Islam tinggal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kita bacakan dari kitab ini. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Hunafa, yaitu semata-mata lurus, wa yuqimus salata, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan bayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang benar. Ya, perhatikan, kemudian Imam Syafi'i mengomentari ayat ini di surat Al-Bayyinah ayat 5. Imam Syafi'i berkata, fa abana Allahu annahu farada alaihim an ya'buduhu mukhlishina lahuddin wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini bahwasanya Allah perintahkan mereka, wajibkan mereka untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas, itu tauhid. Dan untuk menegakkan salat dan untuk membayar zakat. Di sini Allah mengedepankan perintah mentauhidkan Allah, baru kemudian salat dan bayar apa? Zakat. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, ketika Rasulullah sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, itu untuk berdakwah. Maka qala lahu, maka Rasulullah berkata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani yang tinggal di Yaman. Jadi Mu'adz disuruh mendakwahi ahlul kitab. Ahlul kitab kalau bukan Yahudi apa? Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali yaitu la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah nurut
untuk mentauhidkan Allah, baru ajarkan salat. Fa'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka nurut juga untuk salat, maka ajarkan zakat. Fa'limhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Maka kabarkan kepada mereka Allah telah mewajibkan mereka untuk sedekah itu zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat juga untuk bayar zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati jangan kau mengambil harta zakat yang terbaik. Kalau misalnya zakat kambing, jangan ambil kambing yang paling gemuk, yang paling besar, ambil yang tengah-tengah. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi, karena kalau ketika kau ambil zakat, kau ambil kambing yang paling bagus, onta yang paling bagus, maka dia terzalimi dan dia bisa mendoakan keburukan bagimu. Maka jangan lakukan demikian. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena doa orang yang dizalimi tidak ada penghalang. Perhatikan di sini, Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke mana? Ke Yaman untuk mendakwai siapa? Ahlul kitab. Maka yang pertama kali Mu'adz wajibkan kepada mereka yaitu la ilaha illallah. Tidak ada pembahasan lain. Masuk Islam pertama kali apa? La ilaha illallah. Maka dia adalah kewajiban pertama bagi orang yang mukallaf atau orang yang masuk Islam. Kewajiban pertama tinggal mengucapkan apa? La ilaha illallah atau syahadatain. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, as-salatu hiya abyanu maftaradallahu azza wa jalla alaihi ba'da tauhidillah wa syahadati anna Muhammad Rasulullah. Salat adalah kewajiban yang paling jelas yang Allah jelaskan setelah tauhid. Setelah apa? Tauhid. Dan setelah syahadat Muhammad Rasulullah. Wal imani bima ja'a minallah, setelah iman. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kewajiban pertama adalah tauhid, baru kemudian salat. Wa qala aidan, kemudian juga Imam Syafi'i berkata, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Ini tidak tahu kenapa dimasukkan ini. Kita lewat aja. Ja'a rajulun inda Syafi'i faqala. Ada seorang datang kepada Imam Syafi'i kemudian dia berkata, ayul a'mali indallahi afdal. Wahai Imam Syafi'i, amalan apa yang paling afdal di sisi Allah? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, ma la yakbalu amalan illa bihi, yaitu sesuatu yang merupakan syarat diterimanya amal, itu yang paling afdal. Qala wa ma dzaka? Apa itu yang Allah tidak terima amal kecuali dengan itu, perkara itu? Perkara itu apa? Qala al-imanu billahi alladzi la ilaha illahu, yaitu iman bahwasanya Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, itu tauhid. Syarat diterima amal harus apa? Tauhid. Ya, a'lal a'mal darajah, dialah amal yang paling tinggi derajatnya. Wa asyrafuha manzilah, yang paling tinggi kedudukannya. Wa asnaha hadzan, dan yang paling besar bagiannya, yang paling indah. Qala rajulu ala tukhbiruni anil iman. Kemudian dia bertanya lagi, maukah engkau kabarkan kepadaku tentang iman? Qaulun wa amalun, maka au qaulun bila amal. Apakah iman itu perkataan dan perbuatan ataukah perkataan tanpa perbuatan? Al-Imam Syafi'i mengatakan al-imanu amalunillah. Iman adalah amal karena Allah. Wal qaulu ba'dhu dzalikal amal, dan perkataan adalah sebagian daripada amal. Intinya Imam Syafi'i ingin menyatakan dalam nukilan-nukilan ini dari statement Imam Syafi'i bahwasanya kewajiban pertama adalah apa? La ilaha illallah. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, tauhid adalah kewajiban pertama dan seterusnya, dan kewajiban yang terakhir. Seorang ingin meninggal mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini pembahasan sebenarnya sederhana, tetapi menjadi rumit ketika datang ahlul kalam kemudian mengatakan yang pertama wajib, bukan itu. Yang pertama wajib, engkau harus melakukan pengamatan bahwasanya alam semesta terdiri atas jauhar dan a'rad. Nanti akan kita jelaskan. Akhirnya jadi rumit gara-gara mereka. Sebenarnya Islam mudah. Dahulu orang masuk Islam ketika berdakwah tinggal qul la ilaha illallah. Begitu ucapkan la ilaha illallah masuk Islam, dan itu yang berjalan sampai sekarang. Ada orang masuk Islam tinggal kita bilang apa? Suruh bilang apa? La ilaha illallah. Kita terjemahkan, dia ucapkan, masuk Islam. Jadi saudara kita, enggak ada repot-repot harus perundungan ini, perundungan anu, enggak. Baik. Sekarang kita sebutkan dalil-dalilnya. Kewajiban pertama menurut ahlu sunnah bagi mukallaf, bagi orang yang terbebani ibadah, bagi mukallaf adalah beribadah kepada Allah semata, yaitu
tauhid. Dalilnya apa? Pertama, ini adalah tujuan penciptaan. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tauhid. Menunjukkan bahwasanya memang sejak tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mentauhidkannya, sehingga begitu pertama diwajibkan disuruh mentauhidkan Allah. Sudah kita sebutkan juga di antara ini adalah kewajiban yang pertama. Itu adalah bukti nyata sebagai makhluk terhadap Allah, ya. Bukti nyata makhluk terhadap Khalik. Apa bukti kita sebagai hamba? Yaitu kita beribadah hanya kepada Sang Pencipta. Ya, itulah bukti. Makanya itu tujuan yang pertama, tujuan yang terakhir, kewajiban yang pertama, buktikan engkau adalah hamba, yaitu dengan hanya beribadah kepada Allah semata. Taib yang berikutnya, ini adalah metode seluruh para rasul, manhaj atau metode, ya, manhaj atau metode seluruh para rasul, ya. Metode seluruh para rasul. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna, sungguh kami telah utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah sesembahan-sembahan selain Allah." Inilah seruan seluruh rasul. Setiap diutus kepada umat manapun, rasul itu pasti berkata, "U'budullah," yaitu sembahlah Allah semata, dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah, itu taghut. Tinggalkanlah taghut. Taghut adalah sesembahan-sembahan selain Allah. Maka ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Mereka tidak bahas-bahas yang lain. Yang pertama mereka bahas adalah sembah Allah semata, tinggalkan sesembahan selain Allah. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lebih rinci, seperti kata Allah, "Wa ila adin akhahum huda." Kepada kaum Ad kami mengutus saudara mereka namanya Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata wahai kaumku, tidak ada sembahan lain bagi kalian. Wa ila thamud akhahum salihah. Dan Allah utus kepada kaum Samud saudara mereka namanya Saleh. Apa yang dia seru? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Bahkan itu yang jangankan umat, bahkan Rasul yang diperintahkan juga itu. Lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 25, saya bacakan. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidaklah kami utus sebelum engkau dari para rasul, yaitu semua rasul sebelum engkau, "illa nuhi ilaihi," kecuali kami wahyukan kepadanya, "annahu la ilaha illa ana," tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, "fa'budun," maka sembahlah aku semata. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi setiap nabi disuruh mentauhidkan Allah dan suruh menyembah Allah. Apalagi umatnya. Para nabi saja diwahyukan itu, sembahlah aku semata. Ketika Allah memanggil Nabi Musa di Bukit Tursina dalam surat Thaha ayat 14, Allah mengatakan, "Fastami' lima yuha," wahai Musa, dengarkanlah apa yang aku perintahkan kepadamu. Kemudian Allah mewahyukan, "Innani anallah," sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku semata. Baru wa aqimis salat, baru didirikan salat. Jadi disuruh sembahlah aku tauhidkan aku, baru disuruh salat. Jadi ini semua adalah perintah, bahkan perintah kepada seluruh nabi, ya. Bahkan kewajiban pertama bagi seluruh nabi, bukan hanya umatnya. Ya, bagi seluruh nabi dan rasul. Semua juga diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang keempat, bahwasanya yang pertama wajib adalah la ilaha illallah. Inilah metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Di antaranya tadi sudah kita singgung, Nabi ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, apa yang Nabi bilang? "Kau akan mendatangi ahlul kitab, jadikanlah dakwah pertamamu apa?
la ilaha illallah, tauhidkan Allah. Yang didakwahi adalah ahlul kitab. Sudah, suruh mereka la ilaha illallah. Allah masuk Islam. Demikian juga ketika Nabi mengirim surat kepada para raja. Nabi kirim surat kepada raja, kepada Heraklius, kepada Kisra, kepada Mukaukis, kepada Najasyi. Kepada raja-raja Nabi kirim surat. Mau agamanya Majusi, mau agamanya Nasrani, mau agamanya apapun, yang Nabi kirim isinya sama, yaitu sembahlah Allah semata. Contoh yang dikirimkan Nabi kepada Heraklius. Kata Nabi SAW dalam suratnya, ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi. Min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mau ikut petunjuk. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau, kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, kau akan dapat pahala 2 kali. Pahala sebagai Nasrani dan pahala sebagai Muslim. Fa in tawallait, kalau kau berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna ma'alaika itsmal arisin, kau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu. Kemudian Rasulullah bawakan ayat, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang kita sepakat. Allah na'budu illallah, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan jangan melakukan kesyirikan. Wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arba min dunillah, jangan menjadikan pendeta-pendeta rahib-rahib sebagai sembahan selain Allah. Jadi itu yang disuruhkan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah. Nabi tidak bilang suruh ini, suruh ini, suruh enggak. Yang pertama tauhid dulu. Tauhid dulu baru pembahasan yang lain. Kalau tauhid terima baru pembahasan salat, zakat, yang lain. Jadi yang pertama kali dibahas ketika dalam dakwah adalah tauhid. Kemudian juga ketika berjihad, Rasulullah SAW juga menyuruh sahabat untuk serukan la ilaha illallah. Kalau mereka tidak mau la ilaha illallah, baru kemudian terjadi perang. Dan inilah metode dakwah Nabi SAW dalam berdakwah. Dan itu Nabi lakukan kepada Arab Badui. Makanya di akhir sebelum Nabi meninggal banyak orang masuk Islam. Kata Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kau lihat orang banyak masuk Islam. Mereka masuk Islam mudah. Tinggal bilang apa? La ilaha illallah, pada masuk Islam, masuk Islam. Masuk Islam. Mudah. Ketika dakwah sangat mudah, tinggal la ilaha illallah masuk Islam. Maka inilah dalil sudah sangat terang benderang bahwasanya kewajiban pertama adalah bertauhid. Dia kewajiban pertama, kewajiban yang terus, dan kewajiban terakhir. Ini metode ahli sunnah menyatakan kewajiban pertama tauhid. Dan tadi kita sudah sebut perkataan statement Imam Syafi'i. Bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan kewajiban pertama tauhid, baru apa? Salat, baru zakat. Dalam statement-statement beliau rahimahullah ta'ala. Namun kita dapati ada metode lain yang ditempuh oleh ahlul kalam. Metode lain ditempuh ahlul kalam dalam buku-buku akidah mereka. Ini sudah Ibu? Sudah? Sudah. Ngerti? Nanti lihat pas ujiannya. Baik. Sekarang ternyata ada metode lain menurut ahlul kalam. Ahlul kalam itu maksudnya yang belajar ilmu kalam. Ya, filsafat dan semisalnya. Muncul ilmu kalam ini sederhana. Ilmu kalam ini dalam rangka membantah orang-orang Yunani. Orang Yunani bicara tentang Tuhan dengan ilmu yang mereka namakan dengan teologi atau metafisika. Mereka bicara tentang asal muasal alam, causa prima, sebab pertama. Sehingga kesimpulan yang dicapai oleh Plato, Aristoteles, Plotinus, dan yang lain-lainnya, bahwasanya Tuhan itu tidak mencipta. Tuhan itu tidak mencipta, tetapi makhluk itu bersumber dari Tuhan. Saya mau bahas ini tapi nanti Ibu pusing. Intinya mereka menolak Tuhan bisa mencipta. Maka muncullah ahlul kalam yang ingin bantah mereka. Kemudian mereka berbicara tentang Tuhan juga tanpa dalil. Karena kalau bicara dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, Yunani tidak terima. Maka debat logika murni. Ketika mereka mendebat orang-orang filsuf Yunani dengan logika murni, inilah disebut dengan ilmu al-kalam. Ilmu kalam. Secara sederhana ya. Saya ulangi, dahulu buku-buku Yunani masuk diterjemahkan dalam bahasa Arab, tetapi ternyata Plato, Aristoteles, Socrates, Plotinus, Zeno Ar-Riwaqi, dan seluruh filsuf-filsuf Yunani, mereka berbicara tentang teologi, tentang Tuhan, yaitu tentang suatu di balik materi disebut dengan non-materi.
Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwasanya di balik alam yang kita lihat ini semua ada suatu zat yang sangat hebat yang kita disebut dengan Tuhan, tapi kata mereka Tuhan itu tidak boleh mencipta. Kenapa? Mereka punya logika akal sendiri. Tetapi alam semesta bersumber dari Tuhan tersebut. Ini tentunya kekufuran. Kekufuran. Dan mereka memang orang kafir asalnya. Maka datang karena buku ini tersebar di dunia Islam, maka muncullah ulama-ulama yang berusaha membantah mereka, tetapi tidak pakai dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi murni logika. Ya, ini lebih penting. Taib. Akhirnya mereka berbicara tentang ketuhanan, tidak perlu pakai dalil karena untuk membantah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran Sunnah. Ilmu tersebut namanya ilmu apa? Al-Kalam. Itu secara sederhana. Tujuan mereka baik, tapi mereka terjebak dengan logika-logika filsafat Yunani. Mereka terjebak dengan filsafat Yunani, akhirnya mereka punya metode berakidah sendiri. Di antaranya ketika mereka membahas tentang apa yang wajib pertama bagi seseorang, apa yang wajib pertama? Kata mereka yang wajib pertama adalah pengamatan. Jadi orang kalau mau masuk Islam, pertama mengamati dulu untuk menetapkan Tuhan itu ada. Ibu-ibu yakin Tuhan ada atau tidak? Selesai, kita nggak perlu, kita sudah yakin dari sejak kita berpikir kita Tuhan itu ada, karena dia fitrah. Dia fitrah. Ya, sebagaimana fitrah laki suka perempuan, perempuan suka lelaki, fitrah ya. Itu namanya file sudah Allah pasang di kita masing-masing. Sehingga kita sudah yakin Tuhan itu ada. Makanya mengajarkan Tuhan itu ada nggak susah. Mau jadi ateis yang susah. Makanya ateis selalu sedikit karena dia berusaha melawan fitrahnya. Melawan fitrahnya. Asalnya manusia sudah yakin Tuhan itu ada. Anak kecil aja kita bilang udah berdoa, dia langsung percaya aja. Nggak susah-susah kita ngajarin tauhid karena ada fitrah. Fitrahnya sudah ada. Nah, mereka beda. Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini Ahlul Kalam, mereka mengatakan kalau mau percaya Tuhan tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut warisan orang tua, tidak boleh hanya ikut-ikutan teman, harus punya dalil sendiri, argumentasi bahwasanya Tuhan itu ada. Nah, argumentasinya bagaimana? Mereka tentukan cara untuk berargumentasi agar argumentasinya tepat bahwasanya Tuhan itu ada, caranya begini. Nah, ini yang susah ini. Ini yang membuat susah akidah mereka. Siapa yang baca buku akidah mereka? Rumit. Karena mereka begitu masuk dalam buku akidah mereka, mereka akan bahas tentang jauhar dan a'rad. Al-jawahir wal-a'rad. Saya jelasin ya ibu-ibu ya, agar ibu. Karena kalau ibu nggak paham, menurut mereka, sebagian mereka, Islamnya ibu-ibu tidak sah. Sebagian mereka mengatakan sah tapi berdosa. Jadi ibu-ibu antara dosa dan tidak sah. Nah inilah yang menjadikan rumit, kata mereka, untuk mengetahui Tuhan itu ada, maka harus ada namanya pengamatan akli, yaitu seorang mengamati. Apa yang harus diamati? Diamati alam semesta. Alam semesta ternyata terdiri atas jauhar dan a'rad. Jauhar adalah suatu yang berfisik, a'rad adalah sifat yang menempati fisik tersebut. Dan bahwasanya a'rad, sifat tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan tempat. Seperti ilmu itu sifat. Nggak ada ilmu terbang sendiri, harus nempel di saya, namanya ilmu firanda, di ibu namanya ilmunya ibu. Ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Marah bisa berdiri sendiri? Nggak ada. Marah harus nempel, baru nampak kemarahan tersebut. Itu namanya sifat. Yang ditempati namanya fisik. Satu namanya jauhar, satu namanya apa? A'rad. Jauhar terdiri atas partikel-partikel paling kecil fisik tadi, namanya jauharul fard. Jauharul fard. Unsur terkecil. Dan seluruh alam semesta unsur rumit. Saya mau jelasin tapi nanti saya khawatir ibu-ibu pusing. Intinya, untuk mengetahui Tuhan itu ada, harus mengetahui apa itu jauhar, apa itu a'rad. Dan apa bukti bahwasanya jauhar itu tercipta, apa itu bukti bahwasanya a'rad juga tercipta makhluk. Kalau kamu sudah tahu jauhar adalah makhluk, a'rad itu makhluk, maka pasti ada penciptanya. Namanya Tuhan. Rumit. Dan mereka mengatakan hukumnya wajib mengetahui hal ini. Hukumnya wajib mengetahui hal ini. Saya tanya sama ibu. Ibu ngerti enggak ini beginian?
Ibu kan nggak ngerti. Menurut mereka Islam ibu bermasalah. Karena ibu ketika tahu Tuhan itu ada, bukan dengan metode mereka. Ya kita enggak usah perlu gini-gini, udah ngerti Tuhan itu ada. Lihat matahari pasti ada yang gerakin, ya kan? Lihat bayangkan ada air mani tiba-tiba jadi manusia, pasti ada yang ciptakan. Ada kekuatan hebat di balik ini semua. Ya. Ada yang ngatur, kita berdoa Allah kabulkan, ya berarti ada Tuhan. Kita doa Allah kabulkan. Ada yang mendengar, kita bisik-bisik, tahu-tahu kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Mau mengetahui Tuhan itu ada, gampang sekali. Tidak usah pakai metode ini. Namun kata mereka ini metode paling bagus karena untuk membantah Yunani. Tapi akhirnya mereka menyempitkan ini dan ini susah. Kalau harus masuk Islam harus ngerti seperti ini. Banyak orang tidak bisa masuk Islam. Maka ini disebutkan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarh Ushul Khamsah dan Al-Muhit bit Taklif. Ya, halaman-halamannya ada. Jadi kata dia, masuk Islam harus tahu alam itu terdiri di atas jauhar, al-jawahir, al-arad. Jauhar itu ciri-cirinya apa? Repot lah. Agar tahu itu adalah baru, muhdats. Lalu tahu alam itu muhdats. Lalu tahu apa yang ada yang menciptakannya, itu muhdits. Dan ini semua mendahului syahadatain. Sebelum syahadatain harus ini dulu. Agak rumit ya. Pusing ya. Saya jelaskan aja, takut-takut ibu-ibu salah paham. Apalagi kan faktor usia yang wajar. Taib. Nanti apa itu Jawharul Fard? Hampir repot. Taib. Kemudian pendapat lain, Mu'tazilah ini pendapat mayoritas Mu'tazilah, jumhur. Ini jumhur, mayoritas. Kemudian pendapat lain dari Mu'tazilah, sisi lain, ini minoritas. Kewajiban yang pertama adalah syak, harus ragu dulu. Kata mereka, kalau engkau ingin akidahmu benar, masuk Islam, ragu dulu, jangan langsung percaya ada Tuhan. Dan ini berbahaya, karena kalau kita harus ragu dulu, berarti apa yang kita yakini buang dulu. Karena kita anggap apa yang kita yakini selama ini hanya warisan nenek moyang, hanya warisan bapak dan ibu, dan kita tahu Tuhan itu ada tanpa dalil. Maka agar kita tahu Tuhan itu ada dengan argumentasi, buang dulu keyakinan. Ini tertulis dalam buku-buku mereka. Ini maksudnya kelompok-kelompok menyimpang. Maksudnya kita harus tahu bahwasanya di sini ada kelompok-kelompok menyimpang yang buat orang tertarik. Ini kalau dibahas kayaknya menarik, kayaknya bagus. Sebenarnya ini penyimpangan. Islam mudah. Islam itu mudah. Tinggal la ilaha illallah masuk Islam. Mereka malah merepotkan, menyulitkan. Jadi kalau mau tahu Tuhan itu ada, kamu harus ragu dulu. Saya pernah mengalami ini waktu saya masih SMP atau SMA, kemudian diadakanlah apa istilahnya pesantren kilat. Saya masih ingat ketika pesantren kilat malam-malam ada guru yang bilang, kalian tuh tahu Tuhan hanya tahu dari orang tua. Sekarang kalian harus ragu dulu. Wah ini ngeri, berarti kita disuruh kafir dulu. Kalau ragu ada Tuhan, kafir atau tidak? Kafir. Kita kafir dulu, bahaya. Kelihatannya sepele, tapi ini kufur. Kalau kita sudah kafir, Tuhan tidak ada, terus mau bilang Tuhan ada, ternyata dalilnya nggak kuat, kafir. Belum tentu bisa kembali lagi. Kita sudah dikasih nikmat oleh Allah, yakin Tuhan itu ada, kita buang. Kalau belum ragu nggak bisa, harus buang dulu, buang dulu. Berarti, karena dia bilang kalau kau tidak ragu, berarti kau tidak gentle. Berarti kau hanya ngikutin masa lalumu. Harusnya kau ilangin dulu, nol dulu. Nol, baru cari Tuhan. Nah ini enggak benar. Wong kita sudah dari kecil tuh percaya Tuhan itu ada. Terus suruh kita ragu dulu, suruh kafir dulu. Bahaya. Ketika kafir belum tentu balik lagi beriman. Kalau balik beriman belum tentu yakin lagi. Mungkin ragu karena banyak syubhat dikasih. Ini pendapat sebagian Mu'tazilah dan ini pendapat yang sangat berbahaya. Bahkan dikatakan kewajiban yang pertama. Taib. Kenapa mereka memaksakan seperti ini? Kata mereka inilah yang paling kuat agar argumentasinya kuat. Sehingga tidak bisa diganggu-ganggu oleh Yunani, filsuf Yunani. Sehingga mereka pilih ini metode berargumentasi adanya Tuhan yang paling kuat. Padahal argumentasi adanya Tuhan sangat mudah. Tinggal lihat alam, tidak mungkin alam ini jalan sendiri. Pasti ada yang bikin. Enggak usah jauh-jauh. Allah mengatakan, afara'aitum ma tumnun. Sederhana. Tidakkah kalian melihat tentang air mani yang kalian keluarkan? Laki-laki disuruh lihat air maninya. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu air mani yang keluar dari kemaluan kalian. Kalian yang ciptakan atau Allah yang ciptakan? Mungkin kita bilang, saya yang ciptakan. Tapi Allah suruh renungkan, bukan kau yang ciptakan. Buktinya, kalau belum waktunya kau enggak bisa keluarkan. Harus ada umur tertentu. Dan ada umur terakhir semakin berkurang air mani tersebut. Kemudian ketika kau keluarkan, kau tidak bisa keluarkan terus-terus.
Kemudian ketika kau keluarkan juga belum tentu jadi anak, mungkin tidak jadi anak. Kalau kau keluarkan juga, kau tidak bisa atur anaknya putih, tinggi, ganteng, belum tentu. Jadi hitam, pendek, pesek, gemoy, gembrot dan macam-macam. Jadi menunjukkan bahwasanya air mani itu bukan kau yang ciptakan, padahal keluar dari itu tubuhmu. Allah sederhana aja, sederhana. Bagaimana air mani? Ya, tiba-tiba menjadi faidah huwa khasimun mubin. Ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Manusia lupa. Dia lupa kalau dia dulu pernah jadi air mani. Dari air mani tiba-tiba menjadi orang yang pandai berdebat. Siapa yang bisa bikin air mani, air kemudian menjadi makhluk yang sempurna bisa berdebat? Tuhan yang bikin. Maksudnya untuk mengetahui Tuhan itu ada itu sangat mudah. Tidak mesti harus jauhar, a'rad. Maka itulah metode Al-Quran. Allah mengatakan, ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihatlah bagaimana onta diciptakan. Onta menakjubkan. Bagaimana hewan yang bisa berjalan di padang pasir, kita tidur pun dia bisa jalan. Tesla zaman dulu. Tinggal setel jalan. Tidur di jalan sendiri. Di padang pasir dia bisa tutup matanya. Dia punya GPS cari sendiri. Subhanallah. Dan dia punya kaki yang kuat. Meskipun jalan di padang pasir tidak kepanasan. Kakinya kecil. Luar biasa ya. Hewan lain tidak mampu. Terus bagaimana dia tubuhnya begitu kuat. Wa sakharnaha lakum. Kami tundukkan onta bagi kalian. Kalau onta liar, manusia ditendang langsung mati. Berarti ini yang ciptakan oleh Tuhan yang ngatur dia sehingga tunduk kepada manusia untuk mau dimakan bisa, mau ditunggangi bisa, diambil susunya bisa. Makanya onta disebut safinatus sahra, kapal padang pasir. Dan manfaatnya banyak. Bisa dimakan, bisa dibuat pacuan onta, buat perang juga bisa, dibuat kendaraan bisa, diminum susunya bisa, ya. Dibuat tunggangan bawa barang juga bisa. Dia multiple function ya, onta. Luar biasa. Allah bilang, lihatlah bagaimana dia diciptakan. Sudah, berarti ada Tuhan, selesai. Apa susahnya? Lihatlah langit diciptakan tanpa tiang. Pasti ada yang bikin. Ini hebat yang bikin, tidak ada tiangnya. Maksudnya enggak usah jauhar a'rad. Apalagi suruh harus ragu dulu. Baik. Adapun menurut Asy'ariyah, kelompok Ahlul Kalam yang kedua, ada beberapa ungkapan mereka meskipun tujuan sama. Ada yang mengatakan yang wajib ma'rifah. Yang wajib ma'rifah. Ma'rifah mengetahui wujudnya Allah dan Allah Esa dalam penciptaan. Itu namanya, ini kewajiban pertama. Kau harus tahu Allah itu ada wujudnya, Allah itu ada dan Allah itu Esa. Ya, harus tahu itu dulu. Itu yang kewajiban pertama. Kalau kita Ahlus Sunnah, kewajiban pertama apa? La ilaha illallah. Kecuali kita berhadapan dengan ateis. Kalau berhadapan dengan ateis baru kita suruh yakin Allah itu ada. Tapi kalau seorang sudah tahu Allah ada, ngapain? Yahudi tahu Tuhan ada enggak? Tahu. Ya sudah, tinggal la ilaha illallah. Nasara tahu Tuhan ada atau tidak? Tahu, tinggal la ilaha illallah. Hindu Tuhan, dia bilang Tuhan ada meskipun 3, tinggal bilang la ilaha illallah. Rata-rata manusia ini tahu Tuhan itu ada, tinggal disuruh Tuhan itu harus adapun mengatakan harus tahu Tuhan ada dulu, enggak perlu orang juga tahu Tuhan itu ada. Baik. Pendapat kedua, ada yang mengatakan nazar. Nazar itu pengamatan. Kata mereka, kenapa harus nazar dulu? Karena tidak mungkin kita tahu Tuhan itu ada kecuali setelah pengamatan. Pengamatan tadi yang ini. Bahwasanya harus jauhar, a'rad, harus menghayal dulu, macam-macam. Pendapat ketiga mengatakan tidak mungkin nazar kecuali niat dulu. Niat untuk melakukan pengamatan. Sehingga yang wajib pertama adalah niat untuk melakukan pengamatan. Yaitu caranya dengan menghilangkan izalatus syawagil, semua yang mengganggu hati, fokus saya mau mengamati. Itu kewajiban pertama. Baru melakukan pengamatan. Inilah pendapat-pendapat Asy'ariyah. Ibu mungkin pusing ya. Saya ulangi. Oke, satu-satu ya. Ini calon-calon ujian gagal semua. Baik. Jadi mereka berangkat karena ingin bantah filsuf apa? Yunani. Sehingga mereka masuk dalam perdebatan dengan logika murni, disebut ilmu al-kalam. Sehingga mereka mengatakan supaya kita enggak terjerumus dalam macam-macam, kita harus punya dalil argumentasi Tuhan itu ada. Caranya begini loh, tahu Tuhan itu ada. Harus lihat alam terdiri atas jauhar, a'rad, dan jauhar adalah diciptakan, a'rad diciptakan, sifat-sifat jauhar apa, sifat-sifat a'rad apa kelazimannya. Panjang lebar.
Jadi kalau kita simpulkan, pendapat ada beberapa model. Yang pertama nazar, ya kan? Yang kedua apa? Ragu. Yang ketiga ma'rifah. Yang keempat al-qasdu ila nazar. Ini 4 model antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Nah, mengamati disebut apa bahasa mereka? Nazar. Kalau ragu disebut syak. Kalau niat untuk nazar namanya apa? Al-qasdu ila nazar. Lanjut, Ibu-ibu. Saya sebenarnya enggak tega ngajarin ini, cuma yang penting Ibu-ibu tahu aja lah bahwasanya di sana ada pemahaman yang menyimpang. Agar kita bersyukur ahlu sunnah itu akidahnya mudah. Akidahnya mudah, logis. Kita bicara Nasoro, akidahnya rumit. Tuhan 1, 3, oknum 3 sama dengan 1, bingung. Rumit. Sama kita bicara akidah yang lain, ada Tuhan bagian mencipta doang, ada Tuhan bagian menghancurkan, ada Tuhan bagian maintenance. Repot. Kok Tuhan tidak bisa semuanya? Yang paling logis akidahnya Islam dan akidah Ahlussunnah sangat mudah. Sangat mudah. Ciri di antara akidah yang benar adalah akidah yang mudah, tidak rumit. Tapi kita lanjut. Kesimpulan ibu-ibu dari pemaparan tadi di atas, ternyata, perhatikan kesimpulannya, Mu'tazilah dan Asy'ariyah sepakat bahwa harus ada nazar, ya. Untuk beriman harus ada apa? Nazar. Meskipun mereka berselisih tentang ungkapannya. Ada yang bilang nazar, ada yang bilang syak, ada yang bilang ma'rifah, ada yang bilang qasdu ila nazar. Tapi intinya kewajiban pertama adalah pengamatan. Nazar itu maksudnya pengamatan tadi. Menggunakan akal perenungan. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, berarti Mu'tazilah dan Asy'ariyah sepakat bahwa kewajiban pertama bukan untuk beribadah kepada Allah. Bukan perintah beribadah kepada Allah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Kewajiban pertama adalah bertauhid. Dalil-dalil menunjukkan Rasulullah kirim Mu'adz bin Jabal suruh mentauhidkan orang. Allah juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang masuk Islam bilang apa? La ilaha illallah, selesai. Mereka ternyata menyelisih ini. Kata mereka bukan ini. Bahkan ada yang mendahului syahadatain. Yang mendahului syahadatain adalah nazar. Yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi sama sekali. Kemudian yang ketiga, ini dalil bahwasanya Asy'ariyah hanyalah taklid kepada Mu'tazilah. Asy'ariyah niru-niru Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tadi nazar sama syak, Asy'ariyah ada ma'rifah, ada nazar, ada al-qasdu ila nazar. Asy'ariyah hanya taklid kepada Mu'tazilah sebagaimana diakui oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan demikian. Menukil dari Samnani bahwasanya mewajibkan orang-orang untuk mengetahui apa itu jauhar, apa itu a'rad, itu hanyalah racun yang bersumber dari Mu'tazilah. Bahkan Ibnu Hajar bantah dalam Fathul Bari banyak. Dia mengatakan kalau orang harus tahu begini baru masuk Islam, maka akan banyak orang masuk neraka. Paham atau tidak? Ibu-ibu aja sampai sekarang belum paham, Islamnya masih belum jelas. Tapi ada orang yang suka dengan begini karena kelihatannya keren. Saya dulu pernah diajak gini juga, wih keren juga ya. Padahal itu ngaco. Islam mudah. Tahu enggak alam semesta, kalau kita preteli, terjadi jauhar, terjadi a'rad. Itu alam kita. Gimana jin, gimana malaikat, kita enggak tahu. Itu baru kita lihat gunung, pohon. Alam ini macam-macam isinya. Baik, kita lanjut ibu ya. Lanjut. Sekarang bagaimana bantahan ahlu sunnah kepada ahlul kalam? Pertama, ibu-ibu, ini menyelisih manhaj Al-Quran dan metode para rasul. Tadi sudah jelaskan. Al-Quran menyuruh yang pertama kewajiban adalah beribadah kepada Allah. Allah nyuruh para rasul. Para rasul juga ketika menyuruh kaumnya suruh bertauhid yang pertama. Kemudian ketika kita meyakini Tuhan itu ada, kita langsung bertaklid kepada Rasulullah. Rasulullah langsung bicara Tuhan itu ada, disuruh bertauhid. Tidak perlu kita pakai nazar, itu enggak ada dalilnya. Kapan kita beriman kepada dalil, itu namanya Islam yang benar. Yang dilarang kalau kita taklid tanpa dalil. Justru Muhammad Rasulullah itulah dalil.
Kapan kita ikuti Nabi, ikuti Al-Quran, itulah Islam yang benar. Jangan dibilang ini taklid lagi. Ya, ini taklid yang benar, taklid kepada Al-Quran dan Rasulullah. Kenapa kau bilang Tuhan itu ada? Allah bilang dalam Al-Quran Tuhan ada. Ya sudah. Oh, harusnya kau mengamati dulu. Enggak perlu ngamat-ngamati, saya sudah yakin dalam Al-Quran. Bukankah itu Islam yang benar, meyakini Al-Quran dan hadis? Sudah selesai. Tidak perlu, jangan dulu Al-Quran, harus pengamatan. Ini enggak benar. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah itulah taklid yang harus. Dan itulah ilmu yang benar. Kemudian yang ketiga, melazimkan Islam para sahabat dan para salaf dipertanyakan. Karena para sahabat tidak mengerti jauhar a'rad. Tidak ada Abu Bakar pernah bilang alam itu jauhar dan a'rad. Imam Syafi'i, Imam Malik, para salaf dulu enggak ada yang ngomong jauhar a'rad ini enggak ada. Kalau Islam harus ngerti jauhar dan a'rad, berarti Islam para salaf dahulu salah atau tidak tepat. Makanya ada yang menukil, Ibnu Jauzi menukil, apakah kau ridho dengan Islamnya Abu Bakar dan Umar? Iya, saya ridho. Abu Bakar dan Umar tidak pernah bicara tentang jauhar dan a'rad. Taib. Yang keempat, ibu-ibu, inti dari nazar hanyalah menetap adanya Tuhan. Taib, kita menggunakan nazar, hanya tahu Tuhan itu ada. Padahal bukan itu tujuan kita diciptakan. Diciptakan untuk mentauhidkan sang Tuhan. Bukan sekedar mengetahui Tuhan itu apa? Ada. Ini hanya sampai pada Tuhan itu ada. Dan ini telah diakui oleh kaum musyrikin. Orang-orang Arab dulu tahu, Abu Jahal tahu Tuhan itu ada. Cuma mereka mensekutukan Allah. Fir'aun juga tahu itu ada. Makanya Nabi Musa berkata, ya, walaqad laqad alimta ma anzala haula rabbus samawati wal ardi basaira. Wahai Fir'aun, sungguh kau telah tahu tidak ada yang menurunkan semua mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Musa bilang kau sudah tahu, cuma kau sombong. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Mereka mengingkari padahal hati mereka meyakini. Ini Allah berbicara tentang Fir'aun. Fir'aun itu ngerti. Cuma dia sombong. Jadi dia tahu Tuhan itu ada. Iblis saja tahu, saya tidak mau sujud kepada Adam karena kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Iblis ngaku Tuhan. Kemudian Abu Jahal juga. Abu Jahal berdoa, ya Allah, siapa antara aku dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi, hancurkan. Abu Jahal berdoa kepada siapa? Allah. Orang musyrikin kalau ditanya siapa pencipta langit bilang Allah. Yang masalah bukan Tuhan ada atau tidak ada. Yang menjadi problem adalah mereka menyekutukan Tuhan tersebut. Sehingga dakwah para nabi bukan masalah Tuhan ada atau tidak ada. Tetapi bagaimana kalian harus mengesahkan apa? Tuhan tersebut. Yahudi ngaku Tuhan ada enggak? Nasara ngaku Tuhan ada. Masalah mereka syirik, ya kan? Maka yang kita bahas bukan nazar, tapi yang kita bahas bagaimana mentauhidkan Tuhan tersebut. Itu yang menjadi kewajiban pertama. Taib. Yang kelima, akibat sibuk dengan pembahasan ini, akhirnya hampir-hampir mereka tidak bahas tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah. Yang mereka bahas rububiyah saja. Bahwasanya Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Maka kita kalau buka buku akidah mereka, ibu buka buku akidah mereka, tidak ada pembahasan pakai jimat syirik, nyembelih hampir enggak ada. Itu mungkin buku-buku fikih mereka bahas. Buku akidah hampir enggak ada yang dibahas tentang Tuhan itu ada. Tuhan itu ada sifatnya begini, Tuhan itu ada sifatnya. Adapun bahwasanya harus beribadah kepada Allah semata hampir tidak ada dalam buku-buku akidah mereka. Buku-buku induk mereka. Buku-buku induk mereka hampir tidak dibahas. Beda kalau Ahlus Sunnah dibahas detail. Karena mereka fokus hanya membahas Tuhan itu ada untuk membantah orang-orang Yunani yang menolak adanya pencipta. Kemudian meyakini adanya Tuhan perkara fitrah. Detail-detail kan percuma orang sudah percaya Tuhan juga. Kita mungkin perlu membahas itu Tuhan itu ada bagi orang yang ateis. Ateis bisa dihitung dengan jari sedikit. Kemudian pun kalau membahas Tuhan itu ada bukan pakai dalil jauhar dan a'rad. Masih banyak dalil Tuhan itu ada. Sederhana banyak dalilnya. Seperti sederhana kita bilang, ini baju enggak mungkin tercipta sendiri, pasti ada yang bikin. Sama, alam semesta ini enggak mungkin ada sendiri, pasti ada yang bikin. Kalau ada bola football, bola kaki, tahu-tahu dalam bola tersebut ada 20 bendera. Bendera Amerika, bendera Indonesia, bendera Iran, bendera 20 bendera.
Pasti orang bilang, ini siapa yang bikin nih? Kok bagus, teratur sekali. Bendera-benderanya bisa digabungkan dalam satu bola. Pasti dia bilang ada yang bikin. Gak mungkin terjadi dengan sendirinya. Nah, sama juga dengan bola dunia ini. Gak mungkin ada gunungnya, ada sungainya ada ikan sungai, lautnya ada ini, kemudian ada ayam yang mudah kita sembelih. Ada ekosistem, ada macan, ada ini nggak mungkin muncul tiba-tiba. Mustahil. Kalau kita berjalan di sebuah jalan, tahu-tahu ada batu pecah. Ada yang besar, ada yang kecil sekali. Kita bilang ini mungkin kebetulan. Batu jatuh pecah maka nggak teratur. Tapi kalau kita jalan, tahu-tahu ada batu dalam bentuk kursi, kemudian ada tempat duduknya, ada tempat buat baca bukunya, ada atapnya. Ya ini pasti ada yang bikin. Benar atau tidak? Benar. Nggak mungkin kebetulan. Maksud saya untuk mengatakan Tuhan itu ada sangat mudah. Sangat mudah. Di antara dalil Tuhan itu ada, begitu kompleksnya dan rumitnya ciptaan tersebut. Contoh, kalau kita tanya sama dokter mata, dia ambil mata, dia bilang dalam mata ini ribuan saraf. Untuk warna ini, untuk warna ini. Ini nggak mungkin kebetulan. Kebetulan tuh kalau kita pecah 2, 3, ya. Kalau kompleks itu nggak mungkin kebetulan. Rumit, saraf-saraf rumit, ini pasti ada yang bikin. Kalau semua yang kebetulan nggak ada yang rumit. Paham? Paham nggak maksud saya? Maka di antara dalil adanya Tuhan, ciptaan Allah itu rumit-rumit. Kerumitan itu menunjukkan ada yang bikin. Kalau kebetulan pasti nggak rumit. Ya, misalnya bikin telur goreng, kan nggak rumit, bisa kok. Tapi kalau telur goreng tersebut ternyata ada ininya, ada anunya, putih dulu, kuning, putih, ini pasti ada yang bikin. Tapi kalau itu namanya kebetulan. Suatu yang rumit pasti ada yang bikin. Maksudnya Tuhan tuh ada tuh mudah. Nggak harus tahu jauhar, a'rad, jauhar apa? A'rad. Paham ibu? Orang Arab Badui dulu tanya, dari mana kok ada Tuhan? Dia bilang mudah, kata dia, binaqdil azaim wa sarfil himam. Sudah tekad membaca, tiba-tiba hilang tekad tersebut. Tadinya pingin A, tahu-tahu berubah jadi B. Berarti ada yang ngatur hati kita nggak? Pernahkah kita ngalami demikian? Sudah bertekad-tekad, tiba-tiba, kok nggak jadi kepingin? Berarti hati kita ada yang atur, bukan kita sendiri, ada yang ngatur Tuhan yang ngatur. Tiba-tiba bisa dipalingkan, tadinya pingin A, tiba-tiba jadi B. Ada cerita lucu, mau dengar? Tapi nanti dihapus saja. Saya pernah ngisi pengajian di seorang, orang mungkin 60-an kali. Kemudian saya dijamu, terus dia bilang, Ustadz ini ibu mertua saya. Ibu mertuanya masih muda, 50-an. Terus dia bilang, Ustadz sebenarnya ini ibu mertua saya. Mau saya nikahi waktu itu. Saya sudah ngelamar, tahu-tahu ketika saya ngelamar, putrinya bawa teh. Terus saya bilang, boleh nggak ganti yang ini aja? Terus kata ibu mertua saya, silakan. Subhanallah. Maksudnya hati bisa berubah dalam sekejap, dan ibu mertua juga langsung rito dalam sekejap. Ini kisah nyata, kalau mungkin saya nggak alami langsung, saya juga nggak percaya. Tapi ini nyata, maksudnya hati bisa berubah dalam sekejap. Siapa? Berarti ada yang atur hati kita. Tahu Tuhan itu ada mudah sekali. Buktinya kita nggak bisa ngontrol hati kita. Ini hati ada yang punya, ada yang bisa gerakan. Paham ibu? Jadi tahu Tuhan nggak perlu jauhar, a'rad, jauhar apa? A'rad. Maka saya katakan mengetahui adanya Tuhan perkara fitrah, tidak perlu repot-repot dengan argumentasi yang rumit-rumit, yang belum tentu juga benar argumentasinya. Kemudian di antara yang berbahaya, bagaimana sudah yakin, terus disuruh pura-pura tidak yakin. Kita sudah yakin ada Tuhan, ngapain kita lagi nazar, syak? Kita sudah yakin. Ibu-ibu tadi waktu saya belum bahas a'rad, jauhar, ibu-ibu sudah yakin ada Tuhan nggak? Ya sudah nggak usah bahas begini, ngapain? Sudah yakin. Ngapain kalau mau Islammu bagus harus ragu dulu lah, ini gimana? Salah ini, kebalik. Justru yang sudah yakin kita mantapkan, bukan malah kita disuruh ragu dulu. Apalagi yang mengatakan yang wajib pertama adalah syak, ragu, maka berarti harus kafir dulu. Ini semua menunjukkan bahwasanya pendapat mereka yang wajib pertama adalah nazar atau syak, ragu atau pengamatan atau ma'rifah atau bertujuan niat untuk melakukan nazar, ini semua pendapat yang batil, tidak ada dalilnya sama sekali. Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan praktek Nabi dan praktek para sahabat. Makanya buku-buku akidah
ditulis dengan judul As-Sunnah. As-Sunnah. Kenapa? Karena akidah kita dibangun di atas apa? Sunnah Nabi. Adapun akidah mereka dibangun di atas logika berfikir saja. Logika. Dan ternyata justru yang sesuai sunnah yang lebih logis. Bukan mereka. Mereka meninggalkan sunnah karena meyakini kelogisan akal mereka. Ternyata akal mereka justru tidak logis. Lebih logis Al-Quran dan sunnah. Mohon maaf ibu-ibu agak rumit ya. Tapi harus kita lewati. Insya Allah ke depannya mudah ibu-ibu. Saya memahami faktor usia, tapi harus dilewati. Tapi paham ibu-ibu? Paham ya? Paham nah, intinya, globalnya. Tapi kita lanjut. Ini sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah. Mau lanjut atau sudah? Hah? Mau lanjut atau sudah? Mau lanjut kita bab berikutnya. Saya sudah siap juga. Lanjut atau sudah? Terserah. Hah? Ibu-ibu gimana? Lanjut atau sudah? Lanjut ya, biar cepat habis. Lanjut? Lanjut. Bab berikutnya, bab tafsir tauhid. Bab tafsir tauhid. Lihat halaman 7. Babun tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kemudian saya bacakan wa an Abi Malik an Abihi Tariq bin Asyam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia kufur kepada yang disembah selain Allah, haruma maluhu, maka hartanya haram, damuhu, darahnya juga haram, wa hisabu 'ala Allah. Adapun hisabnya kembali kepada Allah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ya, saya ingin hadis ini ya, secara sederhana. Makna tauhid, ibu-ibu, kita sudah bahas lalu. Tauhid artinya mengesahkan siapa? Allah. Pada rububiyahnya, uluhiyahnya sama sifatnya. Rububiyahnya maksudnya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali siapa? Allah, menghidupkan kecuali Allah. Uluhiyahnya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Yang sifat-sifatnya Allah memiliki sifat tidak ada yang menyamainya. Ilmu Allah tidak ada yang menyamai ilmu Allah, penglihatan Allah tidak ada yang menyamai penglihatan Allah, kekuatan Allah tidak ada yang menyamai kekuatan Allah. Namanya tauhid dalam sifat. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Sekarang kita pertemuan ketiga. Nah, yang mau ditekankan pada pembahasan bab ini adalah konsekuensinya. Konsekuensi dari tauhid berlepas diri dari seluruh kesyirikan. Jadi seorang jangan mengatakan yang penting saya tidak menyembah dewa, yang penting saya tidak menyembah Nabi Isa. Tetapi kau harus juga berlepas diri bahwasanya saya berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Saya harus mengatakan beribadah kepada Nabi Isa syirik, beribadah kepada dewa-dewa adalah syirik, beribadah kepada patung-patung syirik, dan saya berlepas diri. Jangan bilang, boleh-boleh aja terserah mereka lah. Cuma saya begini, saya tidak ingkari tapi saya begini. Nah, syarat tauhid harus ada pengingkaran. Minimal pengingkaran hati. Adapun semuanya juga benar, semua juga beriman, enggak boleh. Enggak boleh. Yang lain musyrik, yang beriman cuma Islam. Itu namanya tafsir la ilaha. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur kepada yang disembah selain Allah. Maksudnya kufur, dia mengatakan tidak, yang selain Allah tidak boleh disembah. Adapun seorang mengatakan semuanya juga oke, cuma saya pilih Islam, ini enggak boleh. Harus bilang semuanya tidak oke, yang benar cuma apa? Islam. Paham maksudnya? Itu konsekuensi tauhid. Maka berlepas diri dari agama-agama yang lain selain Islam. Allah berfirman, "Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Siapa yang berlepas diri dari tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah memegang tali Allah yang kuat. Ini syaratnya, harus kafaru bit-tagut, berlepas diri dari sembahan selain Allah. Dan para rasul berkata, "U'budullaha wajtanibut tagut." Sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah sembahan selain Allah. Imam Syafi'i berkata, di nukilan di bab pertama ada, "Al-Islam an tashhada alla ilaha illallah." Islam adalah engkau bersaksi tidak ada berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad Rasulullah,
wa tabarra'a mimma khalafa Islam, dan kau berlepas diri, berlepas diri dari yang menyelisih Islam dari agama-agama yang lain, berlepas diri seluruh agama yang lain. Fa idza fa'alta fa hadza kamalu wasfil Islam. Kalau kau melakukan ini, Islammu sempurna. Maka ini ada bantahan kepada liberalisme dan pluralisme. Liberalisme mengatakan semua agama benar, cuma saya pilih Islam. Tapi semuanya oke, semuanya mau surga, ini enggak benar. Dalam Islam ini tauhidnya batal. Orang yang bilang semua agama benar, tauhidnya batal. Karena syarat tauhid harus berlepas diri pada selain Islam. Harus mengingkari kesyirikan. Misalnya orang bilang, oh ini versi Islam ya. Sebagaimana mereka mengatakan kita sesat. Bukankah kita dibilang domba-domba tersesat? Benar tidak ya? Ya, padahal kita onta-onta yang dapat hidayah. Baik. Maka saya lihat tidak ada agama yang liberalis, pluralis kecuali Islam. Coba, apa ada orang Kristen mau mengakui seperti Islam? Enggak ada. Apa ada orang Yahudi mengakui kita sama dengan Islam? Enggak ada. Mereka bilang masuk surga mereka saja. Orang Nasrani juga begitu. Asalnya eksklusivisme, bahwasanya kita yang benar, yang lain salah. Itu semua agama begitu. Jangan kita bodoh-bodoh kita bilang semua agama benar, padahal mereka sih tidak mau disamain dengan kita. Makanya saya bilang dai pluralis, liberal, bahlul. Kenapa? Karena semua agama tidak mau disamakan dengan kita. Kita bodoh-bodohnya menyatakan semua agama sama. Kenapa Nasrani tidak mau masuk Islam? Karena justru mereka berdakwah karena mau selamat harus beriman kepada juru selamat. Kalau enggak tidak bakalan selamat. Nah, itu propaganda mereka. Yahudi mana mau? Yahudi enggak bisa. Kita umat terpilih, yang lainnya mau basmi, genosida terserah, enggak ada urusan. Yang penting kita saja. Nah, itu Yahudi. Sama agama yang lain juga sama. Mau agama Hindu, Buddha mana ridho dengan Islam? Enggak ada. Tinggal masalah toleransi atau tidak. Tapi mengatakan kami sama dengan Islam, enggak mau mereka. Kenapa kita bodoh-bodohnya bilang kalian sama dengan kami? Sudah. Kita toleransi pembahasan beda. Nabi dulu toleransi sama Yahudi ketika Madinah, toleransi macam itu. Tapi kita bertauhid, berlepas dari kesyirikan, syarat Islam. Siapa yang tidak berlepas dari kesyirikan, menganggap semua agama sama, la ilaha illallahnya batal. Maka hati-hati dengan pemikiran liberalisme dan pluralisme. Dengan artian pluralisme itu maknanya ambigu ya. Ada maknanya baik, ada maknanya buruk. Kalau maknanya baik kita tuh bermacam-macam, saling toleransi itu oke. Tapi kalau maknanya semua benar itu ngaco. Enggak benar. Makanya menakjubkan ada orang misalnya membela misalnya membela tokoh mereka, oh ini juga orang beriman. Gimana orang beriman? Kita orang musyrik, bukan orang beriman. Orang musyrik dibilang orang beriman. Kalau kacamata Islam ini orang musyrik. Bagi mereka orang beriman, bagi kita orang musyrik. Taib. Kita bacakan sekarang perkataan Imam Syafi'i. Kembali ke halaman 7. Ya. Rawa Syafi'i bisanadi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya di mana Rasulullah Ubadah bin Samit berkata, akhadha alaina Rasulullah sallam sittan kama akhadha ala nisa. Rasulullah mengambil janji membaiat kami atas 6 perkara sebagaimana Rasulullah mengambil janji kepada para wanita. Allah tusyriku billahi syai'a, jangan berbuat syirik sama sekali. Ya, ini maksudnya. Kalau tauhid tidak boleh berbuat syirik, harus berlepas diri kesyirikan. Wala tasriku, jangan mencuri, wala taznu, jangan berzina, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak kalian, wala ya'dhah ba'dukum ba'dhan, jangan menggibah, menjatuhkan satu yang lainnya. Wa alla ta'suni fi ma'ruf amartukum bihi, dan jangan membangkang kepadaku pada perkara yang ma'ruf yang aku perintahkan. Faman asaba minkum minhunna wahidatan fa'ujjilat uqubatu fa huwa kafaratu. Siapa yang melakukan perkara-perkara ini kemudian dia ketangkap dan dia diberi hukuman had, maka hukumannya telah didahulukan sebagai kafarah, tidak diulangi lagi di akhirat. Wa man ukhirat uqubatuhu fa amru ila Allah. Siapa yang tidak ketangkap maka dia selamat, dia mencuri tidak ketahuan, dia berzina tidak ketangkap, maka urusannya kepada siapa? Allah. Tapi kalau sudah ditegakkan hukum dunia, sudah selesai. Sudah selesai. Insya'a adzabahu, adapun kalau tidak ketangkap di dunia, di akhirat terserah Allah. Kalau Allah berkehendak Allah azab, insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni. Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, fa amma fardullahi 'alal qalbi minal iman, adapun yang diwajibkan bagi hati atas keimanan,
fal iqrar wal ma'rifatu wal aqdu wal ridha wat taslim bi anna Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu meyakini, mengetahui, menjazmkan, ridha dan terima bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Itu tauhid, tidak ada sekutu baginya. Kemudian harus mengakui konsekuensinya, lam yattakhidz sahibatan, Allah tidak punya teman, istri. Wala waladan, Allah tidak punya anak. Jadi harus menunjukkan tauhid itu begini. Tidak setuju dengan Nasrani, tidak setuju dengan agama lain karena bertentangan dengan tauhid. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad la abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Wal iqraru bima jaa min indillahi min nabiyyin aw kitabin, dan mengakui apa seluruh yang datang dari Allah, baik terkait dengan nabi yang lain, terkait kitab-kitab suci yang lain. Fadzalika ma faradallahu jalla sana'uhu 'alal qalbi, itulah yang diwajibkan bagi hati. Intinya Imam Syafi'i mengatakan yang wajib kau harus yakin Allah itu tidak ada sembahan yang disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada anak baginya. Kalau enggak begitu, tauhidmu batal. Wa qala aidan, Imam Syafi'i juga berkata, "Lau syahida syahidani anna rajulan irtadda anil iman aw imra'atan su'ila." Kalau ada dua orang jadi saksi, ini laki-laki ini murtad, perempuan ini murtad. Fa in akdzaba syahidain qila lahum. Kalau ternyata laki-laki dan perempuan ini mengatakan ini saksi palsu, dua orang saksi palsu, kami tidak murtad. Jadi ada dua saksi mengatakan si Paijo misalnya sama Juminten telah murtad. Maka Paijo dan Juminten mengingkari. Ketika Paijo dan Juminten mengatakan ini saksi palsu, maka qila lahum, maka dikatakan kepada Paijo dan Juminten, asyhid alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Maka kalau gitu kau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Wa tabarra'a, dan berlepaslah diri kalian berdua mimma khalafal Islam minal adyan. Berlepas diri, saya bukan Yahudi, saya bukan Nasrani, saya bukan agama manapun. Saya Muslim. Baru diterima. Fa in aqarra bihadza lam yukshafa aktsara minhu. Kalau mereka mengakui ini, yaitu mengakui Islam dan berlepas diri pada agama yang lain, maka diterima, mereka tidak murtad. Wa kana hadza taubatan minhuma, maka ini taubat dari mereka berdua. Walau aqarra wa taba qubila minhuma. Kalau mereka berdua mengakui dan bertobat, diterima taubat mereka berdua. Kemudian waqala Abul Abbas bin Suraij al-Baghdadi, ini salah seorang ulama Syafi'iyah, dia berkata, tauhidu ahlil ilmi wa jama'atil muslimin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya tauhidnya ulama dan tauhidnya orang awam sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi enggak ada tauhid aneh-aneh. Karena kenapa ada pendapat yang mengatakan kalau la ilaha illallah tauhidnya orang awam, kalau tauhidnya orang khusus beda lagi. Enggak. Tauhid sama semua. Tauhidnya para nabi, tauhidnya orang awam, tauhid ulama sama. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Simple, sederhana. Sembah Allah saja, berlepas diri pada yang lain. Maka ini tafsir tauhid mengkonsekuensikan harus berlepas diri dari kesyirikan. Tidak boleh seperti orang pluralisme, liberalisme mengatakan semuanya benar. Cuma saya pilih Islam. Tapi yang lainnya jangan kau salahkan. Semua hanyalah relatif, tidak ada yang absolut. Mungkin mereka juga benar kalau pakai kacamata mereka. Ini seperti ini berarti tidak berlepas diri dari kesyirikan. Yang seperti ini tauhidnya tidak sah. Kami Ibu, ini bukan pernyataan saya, ini pernyataan siapa? Imam Syafi'i. Nukilannya ada semua. Jangan bilang saya Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi, jangan. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Imam Syafi'i yang bilang ya, ini nukilan Imam Syafi'i. Taib. Sudah ya? Atau lanjut? Sebentar lagi. Ada tafsir-tafsir yang salah tentang tauhid. Kalau tafsir kita la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dalam rububiyah, uluhiyah, asma sifat, dan konsekuensinya berlepas diri dari segala kesyirikan. Itu tauhid yang benar. Ada tafsir yang salah, ada yang mengatakan atau tidak lengkap, tidak sempurna. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ini tafsiran yang salah karena cuma begini belum masuk Islam. Orang musyrikin tahu juga dulu yang mencipta hanya Allah. Orang Yahudi juga bilang yang mencipta cuma Allah. Mereka juga bilang gitu. Orang Nasara juga bilang menciptakan juga Allah. Nabi Isa belakangan. Anak baru lahir. Tapi yang mencipta cuma siapa? Allah. Ya. Oleh karenanya menyatakan tauhid tidak ada yang mencipta kecuali Allah kurang lengkap. Harusnya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kurang lengkap. Karena meyakini saja tidak menjadikan seorang muslim. Tidak menjadikan seorang muslim. Seorang muslim baru mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia harus menyembah Allah semata. Percuma dia bilang tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tapi dia percaya dukun, kemudian menyembah Nabi Isa, percuma. Ada yang juga mengatakan ini antara yang salah,
Tauhid maksudnya tidak ada wujud kecuali Allah. Ini pemikirannya wahdatul wujud, pemikirannya Ibnu Arabi. Kata dia semua di alam semesta itulah Allah. Tidaklah yang kau lihat kecuali Allah. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Ini pemikiran wahdatul wujud, untuk pembahasannya panjang, tapi ini adalah tauhid yang ngaco. Bukan itu tauhid. Tauhid itu engkau beribadah hanya kepada Allah. Makanya dikatakan, dia berkata, Al-abdu rabbun wa rabbu abdun ya laita syir'i manil mukallaf. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh solat? Kalau kau suruh hamba solat, hamba itu Tuhan juga. Gimana disuruh solat? Intinya ngaco ya. Yang ketiga, tidak ada yang ini tauhidnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini bahasanya panjang, saya cuma sampaikan kesimpulan. Mereka mengatakan yang azali cuma zat, adapun Allah tidak punya sifat. Allah Esa maksudnya berzat doang tanpa sifat-sifat. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak punya sifat. Yang benar Allah Esa dengan zat dan sifat-sifatnya. Tapi ini semua sesat ya. Ngaco ini Mu'tazilah Jahmiyah. Sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.